Hai guys, bagi kalian yang mau tahu tentang Universitas Putra Batam, yuk sini aku ceritain. Guys, Universitas Putra Batam atau lebih dikenal dengan UPB adalah salah satu kampus berbasis digital terbaik di Kepri loh. Dengan mengusung moto pembelajaran aktif, komprehensif, dan tepat waktu. Kenapa UPB menjadi kampus digital? Karena sebagian besar kegiatannya melalui online. Seperti pendaftaran online, tes potensi akademik online, e-learning, pembayaran melalui e-payment, dan saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentunya UPB sudah sangat siap menghadapi perkuliahan secara daring dan tetap aktif. Untuk fasilitas pendukung, UPB udah paling lengkap deh. Ada workshop teknik industri, perpustakaan, internet yang memadai, lab komputer, lab bahasa, lab Cisco, lab ergonomi, Mega Center, pengadilan semu, musola, ada lapangan olahraga, dan juga studio PBTV. Nah, jarang banget kan kampus memiliki studio TV sendiri. Buat kalian yang mau menambah pengetahuan tentang editing, penyiaran, dan videografi, atau hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan broadcasting, di UPB bisa. Bagi kalian yang masih bingung, ingin kuliah sambil kerja, tapi jadwal kerja kalian menggunakan shift, tenang aja, UPB menghadirkan inovasi dalam proses perkuliahan menggunakan shift. Nah, solusi banget kan? Jadi guys, di UPB udah paling lengkap dan siap menjadikan kalian SDM yang berkualitas. Yuk join di UPB. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa kunjungi www.upbatam.ac.id. Dah! Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Boy Parlemen Madik, NPM saya 180210078. Saya Nazri Abdul Fikri, NPM saya 180210089. Nama saya Rivaldi Ramadan Tanjung, NPM saya 1802188. Di sini kami bertugas sebagai programmer. Terima kasih. Halo, nama saya adalah Yeremia Petegusi Barani. NPM saya adalah 180210082. Di sini saya bertugas sebagai seorang editor video dan Instagram saya adalah ovilight01. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Lestari, NPM 180210103. Peran saya di sini sebagai informasi pariwisata. Akun media sosial saya @ayuintanlestari. Halo, nama saya Olin Teresia, NPM 180210101. Peran saya dalam tugas ini tentang manajemen domain. Akun Instagram saya @olinteresia. Halo, nama saya Sangat Mertua, NPM 180210090. Saya berperan dalam manajemen domain. Akun Instagram saya @sangap_m. Halo, nama saya Endah Niati, NPM 1802100095. Tugas saya dalam TM ini adalah mencari informasi tentang pariwisata. Akun Instagram saya @endahniatipurba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Primadona, NPM saya 180210079. Peran saya dalam tugas mandiri pemrograman berbasis web yaitu informasi pariwisata. Akun Instagram saya @primadona1754. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Pilihananta, NPM 180210081.
Di sini saya bertugas sebagai presentasi website dalam video. Perkenalkan, nama saya Lambroy Jonidar Hutauruk, NPM 1802196, Prodi Teknik Informatika. Tugas saya dalam kelompok ini sebagai pencari informasi tentang pariwisata di Kota Batam. Akun Instagram saya @eljonidar Hutauruk. Terima kasih. Saya Astija Elizabeth Jaan, NPM 180210092. Saya sebagai editor, Instagram saya as.1.2. Halo semua, kenalkan nama saya Gali Bragasiwi. Saya dari NPM 180210091. Saya di sini berkontribusi sebagai informasi pariwisata dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Resti Alvisa Pratama, NPM 180210123, Prodi Teknik Informatika. Tugas saya dalam kelompok ini ialah sebagai programmer, dan akun IG saya yaitu Elvisa_. Halo, perkenalkan nama saya Rilan Friskinki, NPM saya 180210100. Tugas saya dalam video time kali ini adalah informasi pariwisata. Akun Facebook saya Friskin. Terima kasih. Halo, nama saya Ferry Kurniawan, NPM 1802199. Tugas saya dalam TM ini adalah video editor. Akun Instagram saya @ferrykurniawan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Gregorius Tekbuanaya, NPM saya 1802180. Peran saya dalam tugas mandirian adalah sebagai hosting. Dan untuk nama Instagram saya @bkcerson. Terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML yang saya rangkum dari Wikipedia Encyclopedia Bahasa Indonesia. Oke, apa sih Hypertext Markup Language itu? Nah, itu adalah sebuah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk tampilan di perangkat internet. Ini maksudnya adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk ditampilkan di browser internet saat ini. Ini juga dapat dibantu oleh seperti CSS dan bahasa scripting seperti JavaScript. Ya, ini adalah bahasa-bahasa pendukung dari HTML ini, supaya HTML ini bisa lebih hidup dan lebih tentunya lebih banyak fitur. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen HTML yang ditulis kayak seperti img, input, p. Ini tuh sebenarnya adalah bahasa website, bahasa pemrograman HTML. Oke, jadi setelah ini saya akan menjelaskan sedikit dari sejarahnya. Jadi sebenarnya sejarah pertama ini ditemukan oleh seorang ahli fisika pada tahun 1980-an, Tim Berners-Lee, dan juga seorang kontraktor di CERN. Jadi intinya awalnya ini yang menemukan HTML ini adalah seorang ahli fisika. Dan ya, itu adalah jadi ada beberapa sejarah dari HTML ini, dan tentunya dari sekian banyak versi HTML ini tentunya ada perkembangan di HTML tersebut. Dan dari HTML ini yang paling baru saat ini adalah HTML5, tapi HTML5 ini belum support pada semua browser yang ada untuk saat ini, karena ini adalah versi HTML yang paling baru. Dan tentunya dengan versi HTML yang paling baru ini belum semua browser di internet ini support dengan versi tersebut. Jadi kita ini kebanyakan masih pakai HTML4, entah HTML 4.1 atau HTML yang versi-versi sebelumnya, atau ISO, dan ya itu adalah. Nah, jadi itu adalah penjelasan sedikit tentang versi-versi HTML. Nah, singkatnya yang lain adalah penggunaan HTML. Nah, untuk apa sih HTML itu? Jadi kegunaan HTML itu ya seperti mengintegrasikan gambar dengan tulisan, membuat pranala, berkas suara dan rekaman gambar hidup, membuat form interaktif dan segala macamnya. Nah, saya akan menunjukkan satu contoh HTML. Ini sebenarnya kodenya sudah saya copy dan sudah saya jadiin. Mungkin akan saya copy lagi ya. Ini misalnya nih, saya copy terus saya buka Notepad, pastekan di sini, baru kita save as, kita buat di desktop misalnya contoh HTML, dan dibuat
Oke, lalu dibuat di sini formatnya adalah .html. Setelah di save, kita akan membuka di browser yang bersangkutan. Setelah dibuka, muncullah kata hello world. Ini adalah salah satu contoh sedikit dari HTML, dan kalian bisa lihat ini adalah kode yang agak sedikit panjang, tetapi muncul hanya hello world. Karena itu dari sekian banyak website yang ada, tentunya memerlukan bahasa pemrograman yang sangat panjang artinya. Nah, sebenarnya apa sih satu contoh program untuk membuat HTML tanpa harus coding? Jadi ini adalah sebuah program yang dibuat oleh Adobe ya. Ini adalah salah satu contoh gambar dari program tersebut. Nah, ini adalah kita bisa membuat website atau format HTML tanpa harus coding. Jadi kita cuma ngatur template-nya saja. Tapi tentunya beberapa sisi bagian kita memang perlu sedikit coding kalau mau hasilnya lebih maksimal. Yap, itu aja. Dan di akhir dari penjelasan saya akan menunjukkan website yang sudah kami buat, yaitu kelompok 3. Ini sebenarnya belum selesai di hosting dan belum selesai dikembangkan. Jadi setidaknya saya sudah menunjukkan ini adalah hasil dari kerja kelompok 3, adalah website yang menggunakan domain Asia. Oke, baik, itu aja dari penjelasan saya. Jadi demikian, terima kasih. Pariwisata Kota Batam memiliki pesona yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Yang sering dikenal dengan kota industri ini menjadi objek wisata yang seolah tidak pernah terekspos dengan baik. Padahal di balik sibuknya berbagai industri di kota ini menjadi pintu masuk menuju Singapura. Ini menyimpan keindahan yang tersembunyi. Banyak objek wisata yang dikunjungi saat Anda berada di Kota Batam. Salah satunya yaitu wisata alam dengan berbagai jenisnya. Pantai yang menjadi wisata terbanyak yang dapat ditemui di Kota Batam. Morfologi kepulauan di Batam menjadikan banyaknya pantai-pantai yang dimanfaatkan sebagai objek wisata di sana. Tidak hanya pantai, di perbukitan Kota Batam dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang mengandalkan indahnya panorama di ketinggian. Wisata lainnya yang dapat ditemui di kota ini yaitu wisata kuliner khas Batam yang mempunyai rasa yang khas. Di tempat wisata Batam ini akan membantu Anda untuk menambahkan referensi tempat wisata yang Anda kunjungi di Batam. PHP merupakan akronim dari kata Hypertext Processor. Jika fungsi HTML adalah membuat tampilan di website, maka PHP juga membuat tampilan, tetapi bentuknya lebih khusus karena memuat data secara dinamis. Telah dijelaskan bahwa PHP merupakan bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML. Kolaborasi ini akan membuat halaman web tampil dinamis, sesuai keinginan dan kebutuhan. Jadi, ketika seseorang mengakses suatu website, maka server akan memproses semua perintah PHP dan mengirimkan formatnya ke dalam bentuk HTML. CSS atau yang memiliki kepanjangan Cascading Style Sheet merupakan suatu bahasa pemrograman web yang didesain khusus untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web, sehingga tampilan web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. Tujuan utama dari CSS yaitu memisahkan konten utama dengan tampilan dokumen lainnya. Nah, pemisahan ini akan dibuat daya akses konten pada web meningkat. Tujuan utama lainnya yaitu untuk mempercepat dalam pembuatan web, karena dengan menuliskan satu properti tersebut dapat digunakan pada elemen lainnya, dalam artian tanpa menulis ulang kode program tersebut. Kami kelompok 3 membuat website tentang pariwisata yang ada di Batam. Di homepage-nya ini terdapat poin-poin penting seperti beranda, hotel, dan lainnya. Di sini juga ada berita wisata
Di sini kodenya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kami menggunakan bahasa HTML dan CSS. Yang kedua, kami masuki kategori wisata yang ada di Batam, seperti wisata alam, pantai, resort, tempat berpendidikan, tempat bersejarah, dan tempat beribadah. Dan ini kodingannya, kalian bisa lihat sendiri. Terus yang ketiga, kami memasuki juga minat wisatawan yang ada di Batam bulan Juli tahun 2021. Di sini presentasi 1 bulan tentang minat wisatawan yang ada di Batam. Dan ini kodingannya. Dan yang terakhir, ada berita wisata yang ada di Batam. Di sini tempat bukanya dan berita-berita tentang larangan atau jam bukanya. Dan ini kodingannya. Kalian bisa lihat sendiri. Pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah www atau World Wide Web. www adalah halaman-halaman website yang terkoneksi satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan hyperlink yang membentuk samudra informasi yang berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP.